Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman yang menyimak mirsani di YouTube Kuntadi Channel selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, melimpah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Cahyo Kuntadi di acara Si Bayang Sinau Bareng Wayang. Nah, jadi yang kita bahas di sini seperti yang kemarin-kemarin, kita akan membahas seputar wayang, seluk-beluk wayang, dan apa sajalah yang berhubungan dengan wayang, apa saja yang mendukung kesuksesan dalam pertunjukan wayang. Nah, di sini saya tidak sendirian, dulur-dulur semuanya. Saya didampingi oleh Mas Bagus Danang Suryo Putro, sarjana seni, asli dari Karanggede, Boyolali, yang juga gabung di Sanggar Madangkara. Selain sebagai dalang yang hebat, pengkerawit yang handal, malah beliau adalah salah satu konsultan ketika saya bingung, ya nanti ringannya pakai apa ya yang cocok dengan suasana, sing trep karo situasi dan kondisi, yang wayang sedih benora rujit terus ganti apa umpamane ngoten niku. Saya selalu berkoordinasi dengan Mas Danang, dan juga ketika ada gending-gending misalnya menggunakan vokal, ketika ada cengkok vokal itu yang tidak sesuai dengan sumbernya, misalnya karya Kinarto Sabdo, nanti Mas Danang yang selalu meluruskan, ya sebagai cara kita sebagai generasi penerus untuk menghormati karya-karya para leluhur pada waktu dulu itu. Seperti itu Mas Danang ini. Sedangkan yang kedua adalah Mas Daryanto, sarjana seni yang di medsos itu terkenal dengan nama Mas Daryanto Mencurigakan. Nah ini memang orangnya mencurigakan ini. Itu ngomong orang mencurigakan. Nah, ini adalah salah satu pengkerawit pengendar di Madangkara, juga konsultan, dan juga Mas Daryanto ini sering saya sambati untuk kayak iringan niki piye carane gawe iringan anyar ben ora kena hak cipta. Ayo ini ngopo. Komposer juga Mas Daryanto ini. Jadi ketika jenengan mirsani Kuntadi Channel acara wayang virtual, ada Mugyong Grempoko Wiworo Darmo, itu adalah karya dari Mas Daryanto. Nah, seperti itu dulu semuanya. Jadi saya ini merasa bersyukur, sangat bersyukur karena dibantu dan juga didukung oleh teman-teman yang mayoritas tidak hanya Mas Bagus Danang, tidak hanya Mas Daryanto saja, namun mayoritas kru Madangkara, pengkerawit Madangkara itu memang nuwun sewu, orang-orang yang benar-benar berilmu dan juga berwawasan, mayoritas juga sarjana seni. Jadi ketika saya ingin apa saja sebenarnya pasti didukung dengan teman-teman yang mahir di pedalangan juga banyak, yang pinter lakon juga banyak, lihai di dalam karawitan juga banyak, mumpuni di dalam gending juga banyak, pencak silat juga ada, terus hubungannya dengan tulis menulis itu juga ada, lengkap. Kalau Madangkara itu lengkap sekali ya, seperti itu. Sedangkan di sini Mas Danang dan juga Mas Daryanto kita mencoba mengarah kepada salah satu topik, yaitu karakter karawitan versi Madangkara. Saya mengambil tema itu sepakatan dengan teman-teman ini dengan tujuan ya itu, kita tidak akan menggurui, merasa pintar, namun niat kita untuk berbagi. Dan yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman ketika menjadi pelaku seni menggarap iringan atau karawitan seputar garap pakliran di Madangkara. Seperti itu. Jadi karakter karawitan versi Madangkara yang sudah digarap dengan teman-teman itu perjalanannya seperti apa sih, walaupun juga pasti banyak yang wogi podo karo grup kayak podo, namun ini ya kita coba berbagi, barangkali ada hal-hal yang berhubungan dengan istilah-istilah, ada pengalaman yang berbeda seluk-beluk kita menggarap iringan atau karawitan di Madangkara. Seperti itu. Yang pertama begini,
Yang namanya unsur-unsur pakeliran itu dibagi menjadi 4. Satu adalah catur, yang kedua adalah sabet, yang ketiga adalah karawitan pakeliran, yang tiga-tiganya ini dibingkai dalam satu kesatuan, yaitu wadah yang namanya adalah lakon. Kita mengarah ke karawitan pakeliran. Nah, karawitan pakeliran kalau di pedalangan ilmu yang saya tahu dari para pepunden, dari para guru-guru saya adalah musik untuk mengiringi adegan atau suasana yang terjadi pada tokoh atau suasana hati yang sedang disajikan oleh seorang dalang, seperti itu. Nah, berhubung Mas Danang dan juga Mas Daryanto ini adalah sarjana seni khususnya jurusan karawitan, saya ingin mencoba untuk minta pendapat kepada teman-teman ini tentang istilah karawitan. Sok-sok dados nun sewu berdondi dalam tanda kutip. Bener ki karawitan apa iringan ngoten niku. Ah, enten sing ngarani iringan, wah iringan ora ngajeni karawitan. Lha karawitan kok fungsine sok-sok teng pedalangan nggih untuk iringan. Mari kita berbagi terutama kepada Mas Danang dulu untuk ini Mas memberi penjelasan tentang istilah atau makna karawitan dan iringan. Monggo Mas Danang. Terima kasih. Dan waktunya untuk saya ya sedikit untuk berbagi, barangkali ada manfaatnya. Di sini saya tidak akan banyak bicara tentang ilmiah atau apa ya. Ini hasil dari dulu pengamatan saya, terus hasil dari pembicaraan atau yang didahulukan oleh para senior kami di Institut Seni Indonesia Surakarta maupun di SMK itu khususnya, dia mengenai tentang pengistilahan tersebut. Memang benar yang dikatakan Pak Cahyo pun tadi, yang benar bagaimana? Sejatinya tidak ada yang benar yang salah. Namun tentang pengistilahan iringan, baik itu iringan tari maupun iringan karawitan, itu ada beberapa tokoh, terutama ini dari kalangan lingkup tokoh-tokoh karawitan sendiri. Itu sudah wacana yang lama, khususnya yang saya tangkap dari guru saya almarhum Profesor Dr. Hayu Supanda, Prof. Faridi, itu ngendiko untuk mengangkat atau dalam tanda kutip karawitan itu agar tidak dipandang rendah. Jadi penamaan istilah iringan itu Prof. Faridi juga ngendiko, ini yang saya kutip dari pembicaraan Prof. Faridi ke Mas Sigit Setiawan, salah satu dosen teknisi, itu pernah diterangkan analogi iringan karo bedane iringan karo karawitan, iringan tari, iringan pakliran, iringan karawitan pakliran, karawitan tari. Dari kata iring tersebut, ngiringi, misal dalam acara mantenan itu kan juga ada pengiringnya, ngiring manten. Nah itu kita fokuskan ke subjeknya. Ngiring manten itu apabila tidak ada, sekalipun tidak ada pengiringnya yang ngiringi, yang di belakangnya itu kan subjeknya, mantennya itu kan tetap masih berjalan, masih tetap dilaksanakan. Begitu juga di dalam konteks seni pertunjukan, misal tari atau pakliran, itu kalau menggunakan istilah ngiringi atau iringan, itu berarti pertunjukan tari tersebut atau pakliran tersebut itu dapat berjalan walaupun tanpa pendukung atau iringan tersebut. Nah, maka dari itu, padahal secara konvensional suatu pertunjukan baik itu tari, musik, pakliran itu apabila tidak ada pendukung dalam hal karawitannya juga belum berjalan.
walaupun ada dengan media karaoke, wayang karaoke, dengan media selain karawitan live atau langsung ya masih tetap bisa berjalan, tapi kan tetap mengambil atau menggunakan hasil rekaman dari karawitan. Dan ternyata di unsur-unsur pakuliran pun pokok itu catur sabet karawitan itu pokok ternyata. Ibu wow, dan pun jadi karawitan itu suatu unsur yang sangat penting dalam suatu seni pertunjukan. Toh Profesor Dr. Rahayu Supangga pun juga mengatakan di dalam film atau pertunjukan apapun di luar itu tidak ada pengistilahan iringan atau apa, yang ada musik director. Nah, seperti itu. Maka ini sebenarnya memang suatu wacana untuk lebih mengangkat atau mensejajarkan fungsi citra karawitan itu fungsinya dengan bentuk pertunjukan yang lain. Wah, tetapi memang kadang para pelakunya tersebut, para pelaku karawitan tersebut, ya ini tidak menyalahkan, memang sudah merasa nyaman dengan istilah-istilah penata iringan tari, penata iringan karawitan, penata iringan teater dan sebagainya. Nah, ini sedikit demi sedikit saya khususnya yang dari kalangan karawitan juga ingin memunculkan suatu pengistilahan ini tidak salah kaprah, walaupun yang terjadi di luar masih tetap seperti itu ya tidak masalah. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Danang. Dulur-dulur semuanya ternyata seperti itu. Ketika kita tidak mengetahui tentang makna dan keilmuan tentang karawitan, pasti kita ya santai saja memakai istilah karawitan ya monggo, iringan ya monggo. Tapi ketika kita sudah memahami apa sih makna iringan, apa sih makna karawitan, dan juga ada kesamaan, sejajaran derajat antara seni satu dengan yang lain, itu saya sangat menghormati bahwa karawitan bukan iringan, seperti itu. Tapi kita tidak memaksa Mas Danang ya, teman-teman atau adik-adik seniman yang lain tetap menggunakan iringan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita berbagi, semoga ini bisa ada maknanya dan gunanya. Ditambah Mas Daryanto tentang ini, ayo Mas, monggo. Sudah komplit ya di sini. Mas Danang. Oh, belum ada telurnya, belum komplit. Spesial. Apa yang terjadi dalam ranah kesenimanan seperti itu tergantung sing ngakoni Mas. Ngoten mawon. Kita sebagai istilahnya pejuang seni yang sebagai pelaku seni praktisi langsung, sedikit banyak juga harus mengkondisikan bahwa istilah-istilah tertentu ternyata kok ada yang tidak etis atau kurang pas gitu. Poinnya ketika sebuah penamaan tersebut paling tidak menghalangi berkembangnya kesenimanan itu sendiri. Gitu. Entah terserah sing arep-arane piye, sing baku tetap kerja, berjalan, berkreativitas. Itu aja. Selagi ada yang masih bilang seperti itu, kita saja yang gelem ya di elekne. Mau menerah gelem ya wis aman. Aja dijotasi lho ya. Ora gelem anu tak jotosi. Jangan sampai wis tanggapan sepi malah jotosan wae. Intinya itu bukan suatu halangan yang signifikan untuk kreativitas kita sebagai pelaku atau praktisi langsung dalam kesenimanan. Tetap berjalan sidik bawa sidik. Penerapan pengistilahan itu diedukasikan kepada yang lainnya. Itu saja. Ya, terima kasih Mas Danang, Mas Daryanto sudah jelas tentang itu. Jadi nanti tergantung panjenengan dan seperti yang telah disampaikan Mas Danang, setahu saya menurut para pepunden kalau di
dunia seni itu kan nggak ngerembuk babakan bener luput gitu. Ini hubungannya penak karo ora penak, masuk akal apa ora ngoten niku. Monggo ora tur mungguhe kanggone Cahya Kuntadi, kanggone Mas Danang, kanggone Mas Daryanto lan panjenengan sosok niku beda-beda. Ning intine tetep padha supaya kabudayan seni tradisi mligine karawitan, pedalangan tari dan sebagainya tetap iso ngrembaka lah ngaten Mas Danang nggih. Nah, kita menuju ke poin kembali kepada Madangkara. Jadi perlu kita sampaikan bahwa saya menamakan paguyuban Madangkara ini melalui proses. Ketika saya masih SMP dulu namanya adalah Cahyo Kawedah. Dari Bapak Sukron, kemudian Bapak Sukron. Cahyo Kawedah, Cahyo disorot kali kagunan niku wewayangane dari Darmo. Niku riyen Cahyo Kawedah. Niki lek nemu ya lagi wae. Nggih. Jadi terus bar niku proses mulai kula nyoba napa nika bergabung dengan senior-senior karawitan. Yang menjadi koordinator adalah Mas Pipa dan juga Mas Agung, Mas Wahyu Kayon itu dulu itu kan sudah punya paguyuban sendiri namanya adalah Kawedah dulu itu kalau nggak salah. Nggih. Sana Sanggar Kayon. Sanggar Kayon yang sing nyetik kuwi. Kawedah. Seingat saya seperti itu. Terus ada sebentar itu Wali Songo itu apa medenimen malah Wali Songo. Itu era kapan itu, Pak? Era mung paling ya mek gur sesasi apa piye ngono tok. Bareng kok wedi dhewe. Idene sinten niku? Kula dhewe otak-atik. Dadi lek ngeten Mas Daryanto jenengan meninak seni. Ketika paguyuban Madangkara atau sebelumnya itu kan tidak seperti sekarang. Dulu itu sok-sok niku bareng Agustus sasi rame. Wonten niku sak redet ngen balungan kula mboten sing kenal. Sing penting enek Pak Heru kula mek ngoten niku. Sing penting sing ngendap Pak Heru beres mesti nabu sapa jenenge sapa ora mudeng. Ngono kuwi terang Agustus kok mesti ngono terus. Kula sosok jenenge kula gonta-ganti apa ya sing pas ya apa. Mergo jenenge sing rapas kok terus karawitane kok ya kok beda-beda terus ngono. Enak-enak sing wedok nyaron kuwi rambut itu kuwi sapa ya ora ngerti kula niku. Wis wonten. Mergo konsep kula karo Pak Heru riyen sing penting komplit. Karawite ora ana gamelan sing kosong ngoten niku. Mus tekan dindi nggih ngoten niku kawontenanipun mboten namung karawitan klebu sinden, solan salin sinden ngoten niku. Ya memang dulu kan keadaannya tiap individu pengrawit itu tidak hanya mengikuti satu grup saja. Betul. Ada yang ikut, kadang ikut sana, ada yang ikut sana, ada grup sini gitu. Jadi ketika wayang rame, niku bareng-bareng ya yoga angel. Tidak ada gimana ya? Keterikatan tertentu gitu. Jadi sing dhisik mergo kabeh kanca to niku rapenan. Zamannya sudah beda. Kalau dulu mungkin di zaman Orba saya juga mengalami. Waduh. Juga masa kecil saya kan juga jadi kebanyakan suatu grup itu memang meligi atau khusus ikut salah satu dalang tertentu di zaman semono dulu. Dan juga kemajuan teknologi seperti HP atau alat komunikasi tercanggih sekarang, maka dari dulu itu kan grup itu solid untuk hanya satu dalang tertentu. Ya. Karena belum ada hubungan atau lewat SMS atau apa. Tanggal kita ajak, belum ada itu. Jadi hanya satu yang diikuti ya. Terus berkembangnya zaman dan kita tidak bisa membendung itu. Karena itu kan juga wujud dari perkembangan, wujud dari apa ya? Perjalanan. Berarti memang ilmu yang kita cari misal di institusi seni atau di perguruan seni atau di sanggar-sanggar itu ternyata juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, segi positifnya itu, jadi sudah sekarang tidak menghalangi untuk keterikatan untuk mengikuti salah satu dalang tertentu. Semuanya grup, sepengetahuan saya sekarang itu, jadi memang sudah zamannya gimana ya? Yang merdeka gitulah. Ya walaupun kita tetap ada tertentu yang pertimbangan tertentu kita untuk solid pada siapa itu ada tertentu unsur faktor tertentu.
Dan itu juga saya sudah kesepakatan dengan Pak Heru ya. Yang penting komplit terus pekrosin aku sapa mboten masalah sing aku komplit ngoten niku. Wis sosok nggih enten nganyelke. Wis Agustus golek ya wangel ngoten niku enek sing aku kesel aku tak turune. Itu lari. Iki gajah saiki. Karena buru terus. Ora kok ngono. Kapan meneh Pak? Bisa jarang lho gini kayak kapan meneh Pak tanggapan? Tabrak pandemi, kemetu kaya ngono. Ketok kabeh. Malah kula nate diguyu-guyu to kali Mas Aan. Pripun to Pak dalan sampean dadi dalan ora golek job iki kan malah diguyu-guyu. Ya ora masalah itu untuk keakraban kita bersama. Jadi kalau di Madangkara itu kita semua itu adalah teman. Relasi kerja enggak ada yang dalang nyeneni karo pengrawit mboten nenten. Mang takon sing mboten nenten jelas. Mulai jenengan genderamu ngono. Lah kowe gender apa piye? Lah malah cilok apa kok. Nggih. Ambo yang semayang danang kok. Mau. Tapi mboten niki. Selalu terkondisikan dengan baik, kondusif ngoten niku. Lah, tahun 2015 saya itu bersamaan dengan saya pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini itu terus merenung dan juga anak saya Brahma Kesawa itu kan saya juga penggemar Sarsepo itu Brahma Kesawa itu ketoknya wakilnya pas di senengnya Madangkara seperti itu karena saya melihat di TV itu kalau Keraton Madangkara itu Batu Bata expose seperti itu loh makanya kan nadyan mau gapurone tak bisa expose itu sampai sekarang. Nah, sedangkan proses kreativitas terutama untuk garap karawitan di Madangkara ini memang begini, memang kendali itu pada saya. Ya, kendali pada saya yang menentukan iringan atau karawitan mulai awal sampai akhir itu saya dengan alasan begini, satu saya mencari aman dan nyaman. Ketika tidak ada proses, aman dan nyaman itu gini maksudnya. Oh, pamane jejere lobong aku menguasai. Rasanya yang tak ingin jantur kok wis penak ngono kuwi. Nah, jadi ya ben kuwi ae. Aku pengen apa? Yes, engko manut karo aku sik. Namun selalu saya tanyakan, saya konsultasi dengan Mas Danang dan Mas Daryanto. Tapi saya terus membuka kepada teman-teman gimana saya butuh rasa suasana gending yang seperti ini. Ki penake nganggo gending ngopo. Nah, niku sangat menentukan itu, misalnya hal yang berhubungan dengan suasana sedih, Karno mau berangkat perang, pamit mati kalih Kunti. Janjane biasanya nganggini kok Supase. Engko yang patete ning songo ki arep ngangge apa lan niku saya perlu referensi dari teman-teman menambah apa nggih perbendaraan di saya pribadi supaya nanti kalau ada pentas-pentas lagi itu bisa terkondisikan orang mengkuwi-kuwi terus ternyata tinggalane mbah-mbah biyen iki gending-gending luar biasa terus akeh Mas Daryanto, Mas Danang gudang ngoten niku. Dan semuanya itu sudah terseleksi. Seleksi dengan alam. Nggih. Berbeda karakter ketika kita mengajukan suatu karya yang dalam tanda kutip baru. Nah, itu. Jadi untuk pencapaian rasa gending, karakter gending itu ternyata melalui proses seleksi alam yang luar biasa. Tidak semata-mata kalau hal yang baru itu langsung menarik itu. Betul Mas Barat. Jadi seperti gini lah, ada iringan baru walaupun sing vokal moco notasi pun bener nggih. Ini ketika masih moco itu nanti rasanya beda sama mereka ketika sudah hafal. Wis apa ya? Wis mendarah mendaging wis jiwa ngoten niku kasariro ngoten niku kaya mugyo ngrembaka kok kabeh Madangkara apa nganti tekan tuan son apa kabeh niku. Lha donek iki nggih penak. Diwara Darmo itu kan juga ada singkatannya. Daryanto Madangkara. Iki lho sangat pintere bocah niku. Yes. Nggih. Lah niku lho nyor pertimbangan Mas Daryanto sih babakan proses kreativitas sekalian berbagi kepada teman-teman dan juga berbagi kepada saya barangkali bisa mumpung ini kan pandemi gitu kan kita bisa belajar bisa sharing introspeksi dan juga perenungan yang harapannya ke depan kita ya lebih
lebih baik lah menurut ukuran kita. Siap. Enggak Mas? Ya. Matur suwun. Di depan tadi Pak Yoyo ngendikan niki nggih komposer. Sebetulnya istilah komposer yang disematkan pada saya itu untuk saat ini masih berat secara beban moral. Anggap saja saya itu orang yang selalu gelisah terhadap suatu fenomena musikalitas, terutama fenomena pertunjukan. Ini penai kok tidak ingin itu, jadi pengen sekedar kegelisahan itu lah ketemu Pak Yoyo itu, kegelisahan ini bisa tertuang dalam ajang yang disebut Madangkara itu. Jadi kalau istilah komposer disematkan kepada saya itu untuk saat ini saya rasa belum bisa. Sebenarnya ada Mas Daryanto yang lebih pas untuk jenengan. Bukan apa tadi komposer atau musik direktur, bukan. Namun yoga tulen. Mergo yang krungu gamelan apa wae mesti do bingung. Ya apa kene lah niku mergo yoga tulen. Ketika pandemi bingung aku kok. Dan istilah yoga tulen sebenarnya saya juga akan mengarah ke arah itu. Istilah yoga tulen itu istilah yang disematkan pada Pak Heru sebagai koordinator. Ternyata Madangkara ki yoga tulene loro, isi Danang karo Daryanto. Sebabnya apa tuh Pak sampean ngarani ngono? Nganu. Lah ben ketemu sing dirembuk wong bedah gendeng. Koyo ora nek liyane ngoten niku. Pun malah pas niku yoga tulen ngoten mawon. Ketika istilah komposer disematkan itu malah menjadi beban moral berpijak pada prestasi-prestasi komposer senior, komposer terdahulu belum ada apa-apanya gitu. Terus untuk ngerembuk babakan karawitan di Madangkara untuk karawitan Pakliran Pak Yoyo. Di sini saya mencoba merumuskan apa yang saya alami selama berapa tahun ya Pak saya ikut di Madangkara. Suwe-suwe banget. Pirang mingguan. Niku. Nek ngeten perumusan yang berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan renungan saya, sebetulnya karawitan Pakliran Madangkara itu terdapat 2 poin penting. 1, materi gending, materi tabuhan. 2, penggarapan materi tersebut. Itu yang paling sederhana. Kedua poin tersebut pastinya ditentukan sesuai kebutuhan Pakliran Pak Yoyo tentunya secara utuh. Nah, materi-materi gending itu tentunya melewati suatu proses pencarian untuk menentukan materi-materi gending tersebut untuk disajikan dalam Pakliran. Eksplorasi istilahnya, eksplorasi atau pencarian. Terus bentuk-bentuk gending yang dicari itu ada beberapa, ada yang tradisi, ada yang garapan, ada yang juga karya baru ya Pak ya. Oh iya, ada karya baru. Tradisi misalnya sesuai dengan konvensi garap Pakliran. Tradisi misalnya gending iki fungsinya dinggo iki, gending iki fungsinya dinggo iki, ngoten niku. Niku juga diterapkan pada karawitan Madangkara. Setahu saya, berdasarkan pengalaman saya. Dulu juga Pak Yoyo pernah dok dan tada, terus dok kabor, ngoten niku. Kok ngoten niku. Terus garapan, istilah garapan di sini sebetulnya apa ya, merekonstruksi ulang atau mengaransemen menjadi kemasan yang baru. Ketika tapi dalam ranah tradisi. Misalnya satu adegan membutuhkan materi tertentu, vokabuler tertentu. Misalnya ini bahan dari tradisi
Andekan Puspanjono. Puspanjono. Puspanjono nggih, Puspanjono nika. Lah niki digarap lagi, yang diambil cuma andekannya itu. Jadi tidak, kalau dalam konvensional kan dari lobong itu ciblon itu satu rangkaian. Ini tapi diambil pas andekan ini wau. Dan itu diterapi, dan itu juga berlaku dari gending-gending yang lain, misalnya Ayah Anjarmas yang biasanya untuk kedatonan, tapi untuk sesuai kebutuhan untuk wejangan atau ginem yang memerlukan fokus tertentu menggunakan Ayah Anjarmas, misalnya Karno kalih Kresna nika. Niku tawa kawadar. Nggih. Niku sejenis niku kalau berbicara soal garapan. Intinya garapan itu klasik yang tergarap. Kalau sempat terngiang pangandikan jenengan niku. Klasik yang tergarap. Terus ada juga karya baru. Karya baru ini ya yang saya alami itu termasuk regol. Regol walaupun tidak terkait dengan adegan tertentu, tapi sebagai identitas kita grup itu untuk menghantarkan itu, termasuk dari karya Pak Sugeng. nah ya, dan perlu diketahui bahwa Pak Yoyo ini selektif soal pemilihan materi atau vokabuler gending itu. Jadi enggak semata-mata ini menarik, gunakan itu menarik, enggak, tapi selektif soal karakter gending itu sendiri ya. Terus kebutuhannya, fungsinya gitu. Itu kalau saya mengamati memang selektif ini, tidak marut-marut pokoknya ketok enak sesuatu dengan terus diterapi ngoten, selektif ngoten. Kira-kira kalau ada dari hal yang baru dan sesuai dengan karakter Pak Yoyo dan Madangkara pada umumnya bisa bergerak di sini itu. Terus yang kedua adalah poin penggarapan materi itu. Poin penggarapan ini saya pakai kerpean ya, karena saya tuh jarang berbicara soal beginian. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Nanti semakin berat. Poin penggarapan soal penyajian materi-materi gending tersebut ada dua poin juga. Ada yang sifatnya terstruktur atau terencana, yang kedua situasional. Terstruktur misalnya di situ ada kencan semayang gitu. Oh, sering ketika kita proses pentas gitu, Pak Yoyo nanti ngirim rangkaman urutan adegan gitu, poin-poin yang dibutuhkan untuk kesiapan semua kru yang mendukung langsung. Yang tergarap di sini, yang terencana satu vokabuler, terus yang penggarapannya termasuk dinamika atau jalannya sajian gending, soal kok suwuke nang ngendi, sirepe nang ngendi, kok panggon iki adegane piye, kok kene iki kok sirep, terus kok pindah nang gending iki, ngoten niku terencana, terstruktur. Nah gitu. Terus yang berikutnya itu yang situasional, di luar yang terencana. Itu banyak sekali, dan ini suatu sistem lama sebetulnya, jadi situasional, tidak terencana, tapi yang dikedepankan komunikasi yang terkemas serapi mungkin, tapi tidak terencana sebelumnya gitu. Dalam hal-hal ini lebih mengedepankan virtuositas atau kemampuan pengerawit. Ketika nonton adegan ini misalnya keculan, aku harus nabung ini. Kadang itu terbentuk secara karakternya terbentuk ya. Nggih. Nonton niku. Terus Pak Yoyo engko sindene piye? Nonton niku iso terbentuk ning kono. Virtuositas. Nah, fenomena ini seperti ini sebetulnya saling mengisi. Dari adegan ngarepe bentukan adegan itu. Oke nih kok iso mengisi seperti ini.
Terus Pak Yoyo menangkap fenomena itu terbentuk gitu. Termasuk tafsir layang, tafsir keras lirih, tokceng, dan layangnya sepiro ya. Nah, itu kan virtuositas kemampuan pengrawit itu membaca tanda susahnya sepiro, mau nonton keprakan itu, ya berarti susah banget ya. Berarti sak mati wae kemana kendangnya. Atau Pak Heru nanti kalau tampil nih Pak. Dia dan betul ya Pak. Aku jadi buri kok. Berarti kan di sini virtuositas kemampuan dari pengrawit juga dituntut. Iya. Dan itu juga ada di Madangkara gitu. Itu sepengetahuan saya. Sampai saat ini menjadi suatu karakter tertentu dan pencarian karakter seperti ini sebetulnya terus berjalan. Kalau saya mengamati dulu Pak Yoyo juga pernah itu kok garap pure garapan baru, istilahnya breng-brengan. BJB barang. Ini itu saya anggap sebagai suatu proses pencarian karakter, pencarian jati diri gitu. Kalau seingat saya di santren di Kediri itu pakai JB ringannya ya yang pada waktu itu ala Pak Andusan lah. Andusan gitu. Terus berkembang kesini terus sampai poin di sini bisa disimpulkan walaupun ini kesimpulan sementara klasik ya. Gitu. Mas Danang nambah Mas nggih. Mergo ngeten dulur-dulur biasanipun menawi Mas Daryanto niku kula sambati, "Ih, garapan iki Dar." Ngoten niku terus setelah nanti dilempar ke teman-teman untuk berproses latihan, pasti ada Mas Danang untuk ya lho sing asline ngene seperti itu. Jadi ada penggarapan tapi juga ada filter. Nah, itu supaya nanti kita tidak menyalahi karya-karya para bini sepuh, konsepnya lah klasik yang tergarap tadi. Supaya orang nyalahi garap pun yang duwe paugeran. Ya Mas Danang itu Mas. Saya menambahkan ya sebelumnya agak melebar. Saya sedikit cerita dulu kan saya juga pertama kali ikut Pak Yoyo ini kan belum Madangkara juga. Kira-kira tahun 2009 pertama kali. Burung. Masih saya kapten. 2009 itu saya ingat itu pentasnya di Wonogiri di rumahnya Pak Siswanto. Bukan Pak Tugiyo. Oh Pak Tugiyo. Tugiyo yang almarhum. Itu saya masih menong dan awal-awal ikut saya kan juga masih di instrumen belakang itu namanya dulu kan masih junior walaupun sampai sekarang juga junior. Karena saya masih muda terus. Terus sempat agak vakum karena banyak kegiatan dan ikut dalang-dalang lain juga. Terus kembali lagi sampai ada satu Madangkara sampai sekarang itu saya selalu terus mengamati karena saya dari dulu itu yang namanya dari kecil nonton layang itu bagi saya asiknya ya karena saya itu sebagai anak dalang juga, tentunya saya juga mengamati soal tabuhan, soal kerawitannya tersebut. Dalang ini kok begini kok bagus, dalang ini begini ya walaupun yang dilakukan di Madangkara itu juga sudah pernah dilakukan tuh dalang-dalang senior yang terdahulu kan ada masa-masanya seperti itu. Ini saya menyimpulkan ini dari saya sendiri, gagasan saya sendiri dan yang saya lakukan ketika melakukan sebuah penggarapan baik itu di grup saya di rumah, bapak saya di Madangkara ataupun di lain-lain untuk padi atau untuk menggarap festival, lomba atau tugas akhir itu ada aspek-aspek, ada 4 ini saya klasifikasikan. Ini dari saya sendiri loh, untuk saya sendiri dan untuk lingkup yang saya ikuti. Mau nanti mau disalahkan, ini orang ngono, ya monggo. Ada 4K ya yang saya sebutkan sendiri, yaitu pertama yang satu keperluan.
yang kedua konsumen, ketiga kearifan lokal, keempat yang tadi disebutkan Mas Gatot tentang virtuositas atau kemampuan. Nah, kemampuan itu kemampuan siapa? Kemampuan kelompok karawitan itu sendiri atau pelakunya itu. Yang pertama keperluan, ketika kita melakukan penggarapan, baik itu misalnya khususnya ini saya sempitkan lingkup saya di Karawitan Pakeliran, keperluannya untuk apa? Wayang ini disajikan di dalam keperluan apa? Misal atau peresmian atau dalam instansi atau untuk sebuah konservasi misal, dudah sing garapan lawas, dudah pakem-pakem tradisi Karawitan Pakeliran yang telah disusun oleh empu-empu terdahulu. Nah, itu kita harus melihat itu. Yang kedua, selain keperluan, misal keperluan nanti misal di bersih desa atau di mana-mana antena itu sudah lain lagi. Walaupun banyak unsur-unsurnya yang masih tetap sama digunakan walaupun di berbagai keperluan itu, tapi ada sedikit yang harus disesuaikan. Yang kedua konsumen. Nah, konsumen itu penikmatnya itu siapa? Kita juga harus melihat penikmatnya itu siapa. Ini di luar dalam konteks merendahkan atau meninggikan suatu derajat kelompok masyarakat tertentu, bukan ya konsumen, karena kan yang namanya nggarap atau yang paling tinggi itu tadi sebuah komposer lah, mencipta atau membuat karya itu sudah mikirnya berat, latihannya juga berat. Tetapi seandainya misal konsumen itu atau penikmat kurang bisa menerima atau mereka belum dapat menikmati lah, itu kan namanya kan mubazir atau muspro. Nah, kita juga harus melihat seperti itu. Ini di daerah mana konsumen ini? Daerah pesisir. Pesisir itu bukan berarti pesisir itu yang kasar, yang itu bukan ya, karena situasi daerah pesisir itu kan para pekerja keras, nelayan, yang memang waktu mereka itu misal dalam acara sedekah laut itu kan memang suatu bentuk perayaan pesta sesudah mereka mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Liburan pure. Jadi mereka kebanyakan nggak mau untuk bertele-tele untuk menanti berakhirnya gending dalam Karawitan Pakeliran, gending-gending yang lama-lama itu yang apa adanya lah, pokoknya yang to the point itu. Terus kita misal konsumen di daerah mana ya, pokoknya saya tidak menyebutkan daerahnya. Ini kok penyuka gending-gending klasik, penyuka gending-gending tradisi, ya kita melihat mereka konsumen ya sebisa mungkin kita tampilkan, kita sajikan dengan apa yang mereka sukai. Menambahkan sedikit tentang sadar konsumen istilahnya nih. Sadar konsumen. Dulu sempat dirubuk juga ya Pak? Iya. Nah, ketika ini berbicara tentang masyarakat juga, dulu sadar konsumen itu belum terlalu diterapkan di sini. Terus karena adanya fenomena dan pembelajaran dari grup lain tentunya, itu kita berusaha sadar konsumen. Kita layan orang senang hiburan. Berarti iki kok persenannya ditambahin hiburannya, tapi tidak menghilangkan atau mengurangi tujuan Pakeliran itu, kemasan Pakeliran. Dan banyak lalinya sempat kok dulu itu ngelang loh saya temukan di sini itu pas satu daerah naik instansi pemerintah ngarep di acarane wis oke ya godhok kotak iki wis wengi cara ukurane wayangan ini dan dituntut engko jam yayane kudu limbah. Kudu jabatan pidato neh malah. Ngoten niku. Saya melihat ini piye iki strategi ini. Dan Pak Yoyo menerapkan strategi padat kalau saya mengamati. Jadi berapa persen dari cakupan lakon itu sudah terselesaikan di depan. Yang
normalnya misalnya diselesaikan sebelum liburan itu 2 jam gitu ya, itu 1,5 jam atau 1 jam sudah terselesaikan dengan penggarapan yang padat tapi tidak mengurangi esensi lakon itu sendiri. Saya mengamati itu. Berarti ini nggih anu Mas, ternyata konsep dari Mas Danang ini tadi 4K itu tidak hanya untuk seputar karawitan loh. Ternyata juga untuk seni-seni yang lain, pertunjukan yang lain, misalnya di seni pedalangan pun juga seperti itu, mempertimbangkan 4 aspek tadi, ya, seperti konsumen yang dengan sampaikan tadi. Dan benar yang disampaikan oleh Mas Daryanto bahwa itu menjadi seniman sekarang memang harus situasional. Kita tahu terhadap kondisi. Kalau memang sambutan acara itu sampai 10:30, padahal 10:30 kita mulai, nanti jam 11 pejabatnya harus pidato dulu karena setelah itu akan pulang gitu, mau berkunjung kemana gitu ya, kita harus menyesuaikan. Kalau dulu Mas, saya itu marah itu seperti mutung, kurang ngerti dalam pengen pidato, namun enggak. Tapi gini Mas, ternyata menjadi seorang penata gending atau seorang komposer atau dalam tanda kutip gimana itu tidak gampang. Artinya jenengan berarti harus menyelami karakter wayangannya dalangnya piye, mulai tanggapan yang ngendi, terus karo sing nabuhi kita jalan ora. Ini piye kali mau kalau nambahkan lagi kan dan 2 ya, keperluan konsumen, yang ketiga kearifan lokal. Nah itu berhubungan dengan suatu wilayah juga. Nah, misal pentas di wilayah Jawa Timur, di situ terdapat suatu kelompok-kelompok kesenian yang gaya Jawa Timurannya itu kuat. Sebisa mungkin kita, ya walaupun kita masih belajar atau tidak semulus, tidak sepersis dengan aslinya, kita juga berusaha harus menggarap itu. Misal Jawa Timuran kita masukkan jidong di Madangkara ini ada jaranan, jalan juga itu. Kalau juga jaranan, terus kiprahan yang sejenis seperti ngerimo, goro-goro Jawa Timuran. Ya mungkin kita sebagai orang Solo sendiri khususnya ya belum bisa seperti aslinya. Terus ada di Banyumasan juga kita masukkan unsur-unsur itu, Sunda dan lain-lain sebagainya. Itu penting. Kalau di daerah agamis ya selalu religi. Setidaknya itu bisa untuk membuat mereka penikmat-penikmat yang ada di wilayah tersebut itu merasa bombong atau terangkat budayaku anku diimbut to ilang budayaku yo payu neng kono to. Juga penting. Ora izin aku iki. Kesenian itu juga dipakai. Terus kita sudah membuat kebanggaan tersendiri bagi mereka mungkin. Iya. Itu juga strategi juga ini. Ini Mas Danang, berarti konsep jenengan itu berlaku untuk iringan atau untuk gending-gending ketika wayang mulai sampai berakhir, apa juga ketika prawayang atau kleningan sore? Ya itu juga. Termasuk itu juga ya. Kleningan terus di dalam intermezzo, di dalam sesi liburan boro-boro itu walaupun lepas dari konteks cerita dari wayang, tapi kan hiburan itu kan juga perlu bagi para konsumen untuk memasukkan kearifan lokal tadi, karena itu juga merupakan harta budaya ini, kata dari Profesor Sri Hassanto. Harta budaya yang kita miliki, jadi dimanapun apalagi kita seorang akademisi khususnya ya sebisa mungkin merawatnya. Yang terakhir yaitu kemampuan kelompok karawitan atau pelakunya, karawitan kita sendiri khususnya misal di Madangkara bisa untuk diajak untuk menggarap ini. Tapi ini belum tentu kita dicake di grup lain jalan itu belum tentu. Jalan belum, bukan berarti mampu atau tidaknya mereka loh, misal yang dari pengrajin atau didak atau yang alam misalnya yang sepuh-sepuh itu bukan masalah merendahkan atau meremehkan, paling iso enggak, tapi kadang banyak mereka juga yang bisa, yang mampu walaupun tanpa notasi atau sekedar kupingan alam itu mereka bisa, tapi kadang itu mampu dalam segi skill memang bisa mungkin, tetapi kadang
rasa mereka kadang wah jadi soalnya orang satu adem kon aku bilang kita juga harus menyelami itu, kita harus bergaul dengan mereka para pengrawit alam, para pengrawit di desa. Ya sudah ya semampunya semaunya dalam arti dia maunya apa, tentang garap-garapan yang seperti apa, tentang garap-garapan pakaian yang seperti gimana, oh seperti ini, oh seperti Pak Danang itu. Nah, sudah kita manut saja, kita juga tidak bisa memaksakan karena ini kan ketika menggarap kan kita tidak bisa semuanya. Yang penting aku gelem ini gawing ini nggonen, gelem ra gelem nggonen iso ra iso cakno gitu kan, pemaksaan urut buko apir ra nampani malah seneng biasanya. Menarik juga ketika sempat ada pengalaman saya di Madangkara lagi. Saya juga sedikit banyak ikut membantu, menentukan garapan, membuat garapan tertentu. Pertimbangan seperti itu juga dibutuhkan ternyata. Dulu ketika saya membuat rebel, itu tabuhannya mana sih musik Pak? Gitu Pak. Terus melodinya juga sederhana gitu. Pertimbangan saya apa? Selama saya mengikuti di Madangkara itu, kejadian atau fenomena ganti uang, niku kan kerep. Nah, strategiku ketika upama iki tabuhane sing penak wae ning Miroso menurut saya. Niku ketika sore kuwi dikei briefing sithik wae langsung dadi kan hubungannya kalian sajian keseluruhan. Niku pertimbangan kula. Termasuk niki wau pertimbangan virtuositas, kemampuan ngoten niku. Dan sedikit banyak ketika tidak ada anggota lain di luar Madangkara, saya menafsirkan itu diwarai di briefing sak jam 2 jam dan itu mesti iso dibantu karo enek media yang maju ini, media sosial yang maju termasuk YouTube, rekaman itu bisa untuk pendamping. Ancas kula ngoten riyen. Jadi ora ketambahan sing nguyek to. Wen nguyek niku ya secara tulisan bisa tertulis tapi secara ngasari rakne kan juga butuh waktu gitu. Dan gending yang bagus maupun antep sesuai dengan rasa itu kan nggak harus muyek toh Mas Darto. Itu ternyata itu mana muyek sakne kancan sing ra tau nyang roro angel men kok ini. Tapi gini Mas Darto sama Mas Danang, ini malah spontan saya ingin menanyakan, sebenarnya ini sudah menjadi pemikiran saya sejak dulu. Ketika sebelum pandemi, kalau pandemi atau wayang virtual kan kita selalu mengkonsep mau kelenengan iki. Namun ketika sebelum pandemi wayangan semalam suntuk, ya toh. Itu kadang-kadang itu teman-teman itu hanya spontanitas. Gending bar kuwi munggah ning lagrang apa, ngono sik dibisi bar iki ketawangi bar. Nah, spontan seperti itu. Kadang-kadang kalau nggak siap kan ya sing muni sak demungi tok. Ya kan. Tapi itu pasti punya alasan. Kalau kebanyakan kan kita harus tampil walaupun bagaimana saya selalu perfect. Namun kadang-kadang ketika peralihan ke langgam terus dangdut itu yang bunyi hanya denungnya saja, itu pasti teman-teman itu punya alasan. Nah ini perlu dikuatkan itu. Apa ben kowe ra jeleh ben cerdas kok piye. Alasannya ya Mas, kita dulu sebelum pandemi ketika mau berangkat pentas itu kita briefing dulu di bis. Nah, ada belajar vokal, belajarnya di bis itu sering Mas Dayanto yang sering aktif gitu. Kalau saya gini, itu kan tidak pasti tuh Pak. Ada ya rencana, ada ya situasional. Situasional dalam arti begini. Zaman semua kan laris Pak. Maaf, zaman semua dan zaman yang akan datang, amin. Nah, beladekan terus menerus ketika saya yang selalu gelisah dengan suatu fenomena tentang musikalitas, tentang gede-gede ngoten niku, kadang mboten tegel Pak. Naik bis supaya dari barberan naik ini, waya ini perjalanan gilaren, aku ini kok gede iki ya. Ayo latihan sih. Nah, ngoten niku kan yang secara terus-menerus malah enggak enak juga tuh Pak. Ndak dilone kancane kok bola-bali panjak tulen. Itu ya kan
gini Pak, ukuran saya belum tentu pas untuk ukuran yang lainnya juga gitu. Saya juga harus bisa menyelami suasana, situasi gitu. Jadi kira-kira cocok ora ya bila diterapkan materi baru misalnya untuk lenengan paling sederhana. Kok mau udah kesel nih? Iya ya, pantas juga itu. Terus, yowes, engkau kencan semayan langsung wae neng panggung. Engkau nerapi gede-gede, sing sekirane terkuasai. Nah, neng, itu kelemane ya. Ketika apa improv ya, improv. Bari iki ngono. Misalnya kendang, ngabani, makanya bari iki kabari demung. Kan mboten cetha di selama gede berjalan. Mungkin salah sambung, Pak. Wis komunikasi. Iki opo? Iki. Ya wis tak aduh. Sing muni demung iki tok ngono iki. Kok burung karuan padha karepe sing opo kuwi mau. Ngoten itu. Tapi saya menarik kesimpulan gini Mas Daryanto, itu malah menghindari kebosanan. Kalau orang mau bar iki paling genah iki langsung upload sampai SMS yo iso. Ning ketika bar iki opo? Ngene lek kali ngene demung. Ora krungu-krungu diabandi karo sing kita. Lah niku gayenge teng mriku iki. Itu terus nek kode iki. Opo kuwi? Segolan. Nah, kita ngerti kan ya bebek palingan komentar-komentar nih Pak. Kayaknya itu seputar itu dan kita itu mengkondisikan ketika ada hal yang salah itu tidak menjadi permusuhan atau perdebatan, neng malah dadilan gayenge lah niku. Kalau seperti siapa saja, Mbok dalang to kula salah, mudhun karo sing demung Bang Kamen ngomongane kleru terus ya. Napa-napa mriki Pak Bijing ayam nggih. Nyandi. Di bola dia Pak. Masa lah di wong dereng badar lho. Nah, iki katanya iku dadi gayenge itu niku nggih. Sekarang tema berikutnya gini Mas, kan berhubung ini adalah masa-masa pandemi yang kita memang harus melakukan konsep pertunjukan itu secara virtual. Virtual ya dari segi penyajiannya kita live di sini, namun dinikmati dari rumahnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, dari segi durasi pun kita nggak bisa panjang seperti wayangan semalam itu. Nah, saya minta pertimbangan. Kalau saya pribadi itu yang banyak saya terapkan di bentuk garap pakliran saya itu adalah konsep tinggalane Pak Gendon Humardani. Nah, dan dirintis oleh para santri-santrinya, para dosen-dosen di isi Surakarta itu yaitu konsep pakliran padat. Piye carane setiap adegan iki kejaba ana isine ya menarik. Karena kalau di non sewu, kalau hanya di HP yang hanya segini itu, dan di channel lain juga banyak pertunjukan wayang itu, kalau kita nanti nggak bisa menggait rasa penonton agar tertarik melihat kita, kan mesti tinggal melihat channel yang lain seperti itu. Itu seputar globalnya garapan pakliran. Nah sekarang kalau untuk garapan karawitannya itu barangkali ada saran-saran atau ada yang perlu dibagikan kepada saya atau teman-teman, walaupun bagaimana saja kan ya banyak juga adik-adik atau junior yang menanyakan kok garapan Madangkara seperti ini gimana seperti itulah. Ini barangkali bisa ada gunanya gitu tentang gimana atau sistem penggarapan karawitan atau gending ketika virtual seperti ini. Jadi kita berbagi ya saling menguntungkan gitu. Saya juga dapat ilmu. Barangkali ada teman-teman yang sependapat dengan kita, suka dengan kita, kan bisa juga mendapatkan referensi itu. Ya. Yeah. Perlu diketahui bahwasanya pakliran virtual, wayang virtual ini termasuk penggarapan karawitannya masih terfokus dari sumbernya Pak Yoyo. Sebetulnya yang selama ini berjalan. Nah, dan itu pun secara pribadi saya juga sudah pas sesuai dengan kebutuhan.
Kalau untuk saran opo ya? Ya, pripun Pak, sudah mencakup kesemuanya walaupun inti-intinya saja. Itu. Niku cara seriusnya ya neng, gayanya ya neng, terus Lupute ya. sadar akan keadaan. Oh iki sing nonton HP ngene iki memang harus direncanakan, harus distruktur supaya ini rapi. Sasarannya rapi sih. Ya. Entah bagaimana caranya. Yang saya alami sore kalau ada kesempatan latihan dulu. Ya. Itu. Di sisi lain untuk pertunjukan yang lainnya itu gue ngeling-ngeling surat tanggapan. Ada lali saya maksud dok jelung nyanti. Ngaten niku. Soalnya jarak pentas itu juga menentukan Ya. kenyamanan Maksudnya jarak pentas itu dari Solo ke Madiun kan ya? waktunya tuh. Terus kesibukan tiap Kru ya. kru itu kan berbeda-beda juga, ada yang fokus galajane uripe dhewe menerapkan strategi hidupnya sendiri-sendiri. Barangkali inilah Ya. yang perlu dipertahankan atau ditambahi itu soal vokabuler gending. Ini kan godean gending, kan sebetulnya kesempatan ini. Ketika dulu waktu pentas pindah luar ya, kadang tidak terpikirkan. Umpama terpikirkan, orang terrealisasi karena padatnya jadwal pada saat itu lagi ya. Iya. Oh wis jenenge awake dhewe cara pikiran kan ya juga umpama berkembang kan persentasenya gitu. Nah, saat pandemi ini mungkin untuk membedah materi-materi yang lain atau kemasan-kemasan yang lain, mungkin kalau dari Pak Yoyo sanggit-sanggit yang lain, dari karawitan kesempatan untuk membedah materi-materi untuk lenengan misalnya. Ya. Nah, itu kira-kira apa? Ya seperti biasanya itu setiap individu kalau perlu mempersiapkan satu materi kemasan lenengan, Ya. itu juga bisa, tidak harus beli gula atau Madana. Bisa kolektif ya. Kolektif juga, wong sebetulnya kru Madangkara ini itu punya potensi. Sebetulnya bisa. Kadang saya juga pernah rembukan, mbok ini digilir, sapa sing ndide enggak masalah. Aku dhewe tetep Mas. Dasar rambut tetep iki opo? Wong anane dhewe kok salah apa bos penting sehat. Dan gini Mas Daryanto, ada lagi dan juga Mas Danan gini. Ketika menentukan aku nentokke milih gending iki. Nah, itu kadang-kadang saya pribadi dan bahkan barangkali adik-adik mahasiswa saya ya, yang jurusan pedalangan untuk menggarap tradisi yang tergarap itu kadang-kadang bingung carane menentukan iki gending iki karakternya piye, cocok ora to karo suasanane adeganku iki. Kan pertimbangannya pasti ada berapa poin gitu. Setelah itu jenenge iki pamane panjang ilang panjen ya suasanane gendingnya kayak minir-minir karena durungane sedih. Barangkali ada poin-poin cara menentukan gending mentrep karo suasananya kira-kira napa mawon Mas Danan. Ya kalau saya itu tadi Mas Dar apa tadi kemampuan dan juga godean, vokabuler atau perbendaharaan gending. Memang ya bagaimana caranya kita harus perbanyak itu, khususnya saya sendiri itu kan bumbu untuk menggarap. Ibaratnya kalau kita memasak itu, kalau kita hafal bumbu-bumbu ini apa wae to iki, semakin banyak bumbu yang kita ketahui kan akan semakin beraneka ragam cita rasa terus masakan yang kita hasilkan. Saat sekarang kan sudah banyak tersedia di YouTube ya, walaupun mungkin menurut generasi sekarang itu kurang relevan atau mungkin kurang asik ya.
Ya Pak, itu kan kembali ke aspek saya keperluan tadi. Misal untuk tugas akhir, untuk apa, untuk keperluan apa, kita juga harus menyesuaikan itu. Ya, saya juga sering dan masyarakat juga sering mengikuti proses-proses garap karawitan pakeliran yang dengan media-media instrumen-instrumen tambahan, garapan-garapan yang kontemporer lah itu juga. Intinya kami sendiri juga tidak terlalu menutup itu atau tidak terlalu membatasi. Bakune sesuai Nah, kebutuhan karo karakter si dalang ini. Kita juga belajar menafsir ya Mas Neng. Iya. Pak Yoyo ini cocoknya apa ya? Ini Selain dari mengambil referensi rekaman atau apa, gini-gininya Kinarto Sabdo yang sejatinya itu juga banyak yang terkandung itu. Apabila itu misal gending bedayanya Kinarto Sabdo, mengapa kok dikatakan bedayan? Karena itu duplikasi dari bedoyo. Maka dikatakan bedayan itu seakan seperti bedoyo. Dan Kinarto Sabdo juga di dalam bedayanya, daya garap beliau itu kan isi dari teks gending tersebut kan juga mengisahkan tentang cerita dari pewayangan tersebut, kisah. Misal di Bedayan Gandrung Manis itu kisah kegelisahan Prabu Puntadewa tentang adiknya Bima yang terlalu fokus berburu sampai membahayakan keselamatannya sendiri. Itu misal tentang bergurunya Palgunadi ke Begawan Durna dalam Palgunadi itu ya tertuang dalam gending Bedayan Loro Gendong itu sebagai contoh kecil itu. Misal kita sesuaikan dengan era sekarang, misal kita membutuhkan waktu yang padat dan itu apa di konsep virtual itu kan enggak, ya bisa dipakai, cuman kita lihat waktunya. Apabila cuman tidak membutuhkan waktu yang banyak, kita ambil ladrangnya saja, misal kita ambil bagian atasnya yang disebut merongnya saja itu bisa. Itu kan kembali kepada seberapa banyak referensi kita. Makanya untuk adik-adik, untuk generasi-generasi khususnya yang berada di bidang pedalangan atau seni kerawitan, ketika kita menyajikan atau menggarap ya mau nggak mau ya harus itu referensi. Walaupun kurang tahu gendingnya bagaimana, kita lihat bukunya kan ada buku Kinarto Sabdo, buku gending-gending lainnya lah, nggak harus dari Kinarto Sabdo. Kita kan bisa mendengarkan itu cakepannya atau teksnya itu gimana, teksnya itu isinya tentang apa. Nah, kembali tadi soal pengambilan gending atau pemakaian gending strateginya, selain dari karakteristik musikalnya, ini sedih atau gimana, atau melankolis atau sereng atau gimana, itu juga kita juga bisa melihat dari aspek teksnya itu. Ini berkaitan tentang apa? Oh, ini tentang kasih sayang seorang ibu ke anaknya, misal di Ketalang Sukasin itu. Oh, ini tentang sebuah pengorbanan. Oh, ini tentang sebuah kepemimpinan, kedatangan, itu kan banyak sekali itu. Selain itu juga dari karya-karya sastra para empu-empu terdahulu, dari pujangga-pujangga kita terdahulu kan banyak di Serat Romo, di sekarang apa saja itu kita bisa mengkondisikan atau merelevankan itu, kita ambil, kita jadikan dalam sajian kita untuk penggarapan. Oh, berarti gini Mas Danang, untuk mempermudah kita menentukan atau memilih gending itu, ketika kita tidak begitu menguasai tentang rasa gending, melihat dari syairnya pun bisa itu ceritanya bab iki gitu. Itu masih lidah ya. Yang paling ringan itu. Nanti kalau sudah mencapai ke soal rasa itu memang itu agak sulit, agak susah, membutuhkan proses itu. Itu nanti sambil berjalan. Yang penting kita tahu kan, walaupun orang tuh dari jauh ketika melihat suatu pertunjukan kan sudah dengar dulu, oh ini gending cakepannya, teksnya seperti ini, kata-katanya seperti ini, wah berarti kisahnya ini, berarti menceritakan seperti ini, kan sudah untuk mewakili dari dalang ketika ingin menyampaikan deskripsi ini sedang apa. Kemarin Pandawa berjalan di tengah hutan,
itu memakai panjang hilang, rontang ranting busanane itu kan juga menurut saya juga pas. Mereka terlunta-lunta sampai ke hutan, itu bisa digunakan di adegan lain lagi, cerita lain lagi, misal Romo yang sedang di hutan atau siapa yang itu. Menambahkan sedikit berkaitan dengan penggarapan gending tradisi yang digarap lagi gitu ya. Berbagai pengalaman juga, ada fenomena menarik ketika di virtual juga, virtual Pak Yoyo, jejer gendingnya lobong dengan sistem matis yang struktural ya, dari merong hingga terus ladang nikah, tidak harus soko jangkran ya, tapi oleh beliau Mas Yoyo itu diiwo langsung ten poin rembuk tadi ya itu sama Hamid itu. Nah, bagian binagen gimana Mas janturan apa siluman gendingnya merong itu bagian binagen, terus mempersilahkan kepada Bisma udah. Nah, itu baru gedok udah terus kok hingga terus disirapkan digo nyambung inti permasalahan. Nah ini kan satu strategi juga ini. Tapi mudahnya juga harus belajar juga. Ya iya, tahu tentang gendingnya ini sepanjangnya seberapa, ini terus relevansi kita mau menyampaikan apa ini harus kita paskan. Itu kan juga termasuk untuk penghormatan sebuah karya. Nah, itu. Penghormatan sebuah karya kan gending sudah pinak-pinak ketika para penikmat sudah menikmati, tahu-tahu kok dokter objek. Nah, ya memang ada sekali itu dibutuhkan, tapi kan ketika sebisa mungkin kita menyajikan gendingnya biar berjalan, walaupun kita tumpangi atau kita tindih dengan kata-kata, dengan ucapan janturan atau percakapan, itu kan gendingnya tetap berjalan, tidak hilang atau tidak aus gitu. Di sisi lain gendingnya tersajikan utuh ya. Di sisi lain adegan atau bangunan suasana juga terpenuhi. Salah satu strategi Pak Yoyo juga. Itu juga spontan Mas Daryanto. Seingat saya itu walaupun pas virtual itu kan kita agak rame pas itu jobnya. Jadi tidak ada kesempatan untuk nyinseti tembung. Nah, iki piye cara nyiseti iki berarti kudu tetep kuwi wae ora iso ngomahi, lah gendingi wae ben mlaku aku tak omong. Nah, janturane kan paling wis do paham lah penonton wayang sakniki kan pun pinter. Ketika oleh paling ngomongin negara ngestina ngene sing wis pinter lho ya penonton kan mayoritas sudah luar biasa itu. Jadi ya lu diisi neng poin-poinnya sing ki arep ngomong ki apa. Salah satu strategi dari Pak Yoyo tanpa mengkucilkan satu karya gitu. Niku lek dalange sok-sok paham kali lakune gending gitu lho paham. Kula sasa yang mboten nutup mriki maksud Allah dedok jelas. Tekan ndi iki mungkin fokus karo dramatis iki gede tekan ndi iki mau ya. Alah dedok jelas. Mas. Wah, ini juga teman saya ini juga kemarin sudah jadi bintang tamu. Dan memang seperti ini dulur-dulur semuanya untuk mengisi kekosongan ya semoga bisa bermanfaat untuk diri kita dan teman-teman gitu. Syukur kalau bisa berguna atau ada maknanya untuk teman-teman semuanya. Saya juga matur nuwun. Yang pasti buat kita sangat bermanfaat, paling tidak membackup keliaran pikiran di dalam suwungnya keadaan ini serabung suwung ada keliaran pikiran terbackup di sini gitu. Dan lagi ini ini di dalam lingkup kita sendiri loh, jadi tidak menjadi untuk yang lainnya. Bisa menghakimi kalian yang menjustifikasi karya-karya lain. Ini garapannya pakai ini. Wah ini dengannya rame pakai instrumen selain dari kerawitan. Ya monggo itu kan sudah mereka pertimbangkan karya tersebut pasti juga melalui proses perjalanan yang cukup panjang untuk menyajikan itu. Jadi itu monggo. Dan itu kembali tadi ketika saya menentukan gending itu ya yang pertama nyaman dulu maksudnya gini,
Saya pernah mencoba kalau Pakliran Semalam itu awalnya itu langsung intro langsung suara gamelannya gemuruh gitu terus kiprak perang adus keringat lah itu tenaganya entek lah tapi kan emang itu bareng anjraing kamu napasnya cendak-cendak niku adalah untuk menutupi mensiasati kelemahan saya yang memang di hal stamina itu nggak iso langsung digiatnya mboten iso jadi kudu ngene sih alon-alon sik ngoten niku jadi ya pasti teman-teman itu mempunyai strategi masing-masing sesuai dengan kenyamanannya dan kondisi fisiknya masing-masing. Mergo ndalangi kalau nggak pandemi kan semalam. Walaupun 3 jam itu juga capeknya bisa melebihi semalam kalau memang fokus terhadap garapan ketambah sone abot. Lah niku iso wesele mboten umum. Itulah yang terjadi. Seperti itu. Tapi anu Mas Jangan, menurut pendapat jenengan ketika ada gending ditabrak ngoten niku menawi panjenengan barangkali ya pasti ada apa ya ada solusinya mbok lebih baik gini itu sebenarnya berlaku mulai kapan Mas Danang nabrak gending itu kalau Mbak Narto kan di kaset sudah ada ayak sirep ditabrak ayak neh ngoten niku ya, itu ada Mbak Narto itu itu saya juga kurang begitu tahu tentang kapan ya yang ya itu tadi Pak Alto sudah melakukan itu tetapi bukan untuk gending-gending yang misal yang sudah mempunyai rangkaian baku ketika itu pakem-pakem dalam perawitan kan beliaunya Dinato Satrio Meretu kan juga seorang pakar atau ahli dalam karawitan pencipta gending jadi beliaunya pasti mungkin tahu ketika saya menyajikan bedayan atau menyajikan gending apa ya misalnya ladrang saja ladrang yang cakepannya itu dari beliau sendiri tidak mungkin beliau lantas ditabrak dok gending itu terputus pasti juga beliau juga akan menampilkan ini karya saya oh ini gending-gending ala saya begitu nah terus saya sudah ke sekolah di SMKI melihat pertunjukan dalam senior misalnya seperti Pak Bobo juga itu ternyata dia juga melakukan hal itu dan bahkan di gending-gending yang itu memang sejatinya rangkaian itu dia juga melakukan menabrak itu ya itu beliau lebih paham pasti ini ada hal yang lebih penting jadi dari gending ini bukan gending tidak penting tapi untuk untuk memanage waktu ini harus saya lakukan ini mau nggak mau itu memang ketika saya mengamati itu para pakar juga tidak terlalu mempermasalahkan seperti Pak Araji sendiri karena beliau seperti juga penata karawitannya itu ya memang kalau memang untuk mengejar kebutuhan dramatisasi atau apa ya itu saya yakin diperlukan. Dan monggo Mas Daryanto nambah sedikit semua yang dilakukan pastinya punya dasar ya seperti itu ada pertimbangan tertentu dan perihal istilahnya ngurusi gending terus medhot sak nggon-nggon ngoten niku setahu saya dari zaman dulu juga sudah terjadi seperti itu. Satu pengalaman saya ketika nabui ruatan, Pak. Ruatan, eling-eling. Pabrak, dok, jelang. Suwek banget. Langsung eling mulai. Oh, ternyata sudah ada di ruatan. Gitu loh. Dan itu yang melakukan dalam keraton. Wah, itu. Jadi eling-eling, melakukan sesuai kebutuhan. Tabrak sampah, nyuruh, dok, jelang, suwek, eling-eling lagi, gitu. Mungkin itu sebagai alasan mendasar pelaku-pelaku seni sekarang untuk menerapkan hal yang mirip seperti itu, gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya ya seperti itu. Dan saya juga mendapat pengalaman ya mendengarkan Mbah Narto Sabdo, terus melihat Ki Purbasmoro, Pak Mantep. Ternyata yang untuk kebutuhan durasi waktu yang pertunjukan singkat itu kan nggak harus
gendingnya yang dipilih hanya yang singkat-singkat seperti hanya sak ketawangan, ternyata yang gending sing ketok loro kerep pun juga bisa dimasukkan, tergantung kita gimana untuk memanage gending itu kan. Tergantung harape piye gitu mawon. Menarik sekali para pemirsa semuanya. Tidak terasa kita sudah sekitar 1 jam bersama-sama berdiskusi seputar karawitan atau garap karawitan versi Madangkara yang telah kita lakukan berdasarkan pengalaman kita dan juga teman-teman Mas Danang maupun Mas Daryanto dan juga kru yang lain yang insya Allah nanti akan kami hadirkan, karena menurut saya sebagian besar pengrawit bahkan semuanya itu mempunyai potensi masing-masing. Nanti supaya lebih akrab dengan para penonton di Kuntadi Channel akan kami hadirkan satu persatu atau 2 per 2, nggak tahu nanti melihat situasional. Jadi seperti itu, kita hanya berbagi. Dan di dalam seni pedalangan ternyata tidak bisa berdiri sendiri, itu tidak bisa. Banyak hal seni-seni yang lain yang harus mendukung maupun elemen yang lain untuk mendukung kesuksesan dalam pertunjukan wayang virtual. Dalangnya juga harus benar-benar bagus, sindirnya juga menarik dan menguasai materi, pengrawitnya pun juga sangat memahami kebutuhan apa yang karakter dalangi piye, mengetahui terhadap karakter kebutuhan adegan tersebut. Dan juga ada hal yang terpenting, itu adalah tentang suara atau sound system. Saiki ambak sound apa kuwi siterane apik, gambangannya apik, ning kok ora dikeki mic, Mbak niku wastro lumset ing sampiran, mboten gunane apa-apa. Jadi saya selalu dengan teman-teman itu sangat berterima kasih ya kalau Pak Marno yang beliau sangat peka terhadap rasa atau kelengkapan suara yang ada di instrumen itu semuanya seimbang. Menurut saya itu seimbang dan semua bisa masuk sesuai dengan karakternya, seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Danang dan juga Mas Daryanto, dan juga kepada teman-teman semuanya. Barangkali ada ungkapan dari saya pribadi dan teman-teman ada yang kurang tepat atau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama hormat bekti dumateng para senior, para guru, para dosen-dosen saya, para guru-guru saya semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, monggo dipun imutaken sepatutipun mboten klentu menika kula sak kaca makaten. Matur nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.